Selamat Sabat anak-anak. Senang sekali pada Sabat hari ini kita kembali beribadah bersama dengan saya, Kak Tania, Kak Fenty, dan Kak Gladys. Sebelumnya Kak Tania mau tanya dulu, apa kabar anak-anak? luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa anak-anak? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Pada Sabat hari ini kita akan bersama-sama membuka dengan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Mari anak-anak, kita tutup mata, lipat tangan, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak, walaupun kami beribadah secara online, namun kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu dapat menjadi bagian kami, hingga kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nanik Sardian. Selamat Sabat anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pada Sabat yang indah ini kita akan mengikuti satu cerita mengenai kota Sodom dan Gomora. Apa yang akan terjadi kepada kota Sodom dan Gomora? Kita akan ikuti ceritanya. Cerita kita mengenai kota Sodom dan Gomora. Ayatnya diambil di dalam Mazmur 37 ayat 27. Kota Sodom dan Gomora sudah sangat jahat dan berdosa. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Sementara itu, Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham kemudian memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar saja, supaya kota Sodom tidak dihukum. Dan Tuhan berkata, tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Namun, tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu.
Mereka berniat untuk melakukan hal yang jahat kepada orang-orang itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Kedua malaikat itu berkata kepada Lot untuk membawa keluar semua keluarganya dari kota itu, karena kota itu akan dimusnahkan. Kemudian Lot menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang dekat dengannya. Namun mereka justru mengolok-olok dia. Saat pagi hari, kedua malaikat itu menyuruh Lot bersama dengan istri dan kedua anak perempuannya untuk segera meninggalkan kota itu. Pada akhirnya, malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja. Lalu mereka meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata, "Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti." Tetapi sangat disayangkan, istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Demikianlah Tuhan menghancurkan dan membakar habis kota Sodom karena kejahatan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari kisah Sodom dan Gomora ini bahwa orang-orang di kota Sodom hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam dosa dan tidak menurut kepada Tuhan. Mereka benar-benar melupakan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan akhirnya menurunkan hujan api untuk memusnahkan orang-orang yang tidak hidup menurut hukum-Nya. Tuhan sangat membenci dosa. Ayat hafalan kita pada Sabat yang indah ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita ulang lagi ya, kita sama-sama. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita akan berdoa pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Tolonglah kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana ceritanya anak-anak? Menarik bukan? Ingat, jauhilah kejahatan dan lakukanlah hal yang baik. Nah, sekarang siapa yang sudah rindu sama teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu? Pada Sabat hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari sahabat kita, Faith Asadane Dasa Devkanta, melalui video berikut. Kita saksikan bersama-sama. Semuanya, halo, nama saya Faith Asadane Dasa Devkanta. Tahun ini saya berumur 8 tahun. Tapi tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena ada wabah COVID, corona itu. Kalian tahu nggak? Corona itu adalah virus yang menular. Dia membuat kematian. Dia merusak sistem pernafasan. Akibatnya saya tidak bisa keluar rumah, ke gereja, bertemu teman-teman, gak bisa bermain di mall, gak bisa sekolah lagi deh. Tapi justru itu saya tetap sehat di rumah. Makasih Tuhan sudah melindungi aku dan keluargaku. Oh iya, ada berkat di balik musibah ini loh, yaitu ayahku bisa tinggal di sini selama wabah ini.
kerja. Tapi waktu ada COVID ini, jadi dia di rumah terus. Tapi kami bisa bermain bersama, berbakti bersama. Yang paling menyenangkan lagi, bisa jalan-jalan, naik mobil opa, keliling kota, makan di mobil. Itu sangat menyenangkan. Teman-teman jangan takut selama kalian di rumah. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, berdoa, dan makan bergizi. Itulah ceritaku. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Sampai ketemu lagi ya di gereja kalau COVID-nya sudah musnah. Tuhan memberkati. Goodbye. Bagaimana kesaksiannya? Semoga kesaksian yang telah kita dengarkan dapat menguatkan kita semua. Pada Sabat hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul His Able dengan gerakan ya. He's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He heals the broken-hearted and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. Baiklah, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas cerita anak-anak, terima kasih atas lagu yang sudah dibawakan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada Sabat hari ini boleh menjadikan kami anak-anak yang baik. Jaga kami, lindungi kami ya Bapa, semua anak-anak yang ada dimanapun. Bersamalah dengan anak-anak di rumah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.